12,5 dikali 50 mg dikali 100%. Hasilnya adalah ini 25%. Jadi ini tidak OD atau tidak overdosis. Jadi obat ini bisa digunakan untuk dalam 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita belajar lagi tentang laboratorium ya. Karena minggu kemarin masih ada yang videonya itu tidak bisa diputar ya. Maka sekarang Bapak review dulu ya tentang elixir ya. Jadi ini elixir itu adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap. Mengandung selain obat juga itu ada zat tambahan ya, seperti ada gula dan atau zat pemanis lainnya, zat warna, zat pewangi dan juga zat pengawet. Itu digunakan sebagai obat dalam. Nah, itu yang dimaksud dengan elixir ya. Nah, terus ini adalah resep untuk elixirnya ya. Di sini ada Dr. Cipto Mangunkusumo ya, Jalan Pasar nomor 31, telepon Kian Bandung ya. Ini nomor izinnya ya. Dan ini paracetamol elixir ya, ini resepnya paracetamol elixir 60 ml. Konten itu adalah mengandung, jadi di dalam obat tersebut, di dalam elixir tersebut terdapat diphenhidramin HCl 12,5 mg per CTH atau per 5 ml. Nah, ini adalah cara pemakainya ya. DSO6HCTH1 ya. Artinya adalah DS dasigna. Dasigna itu adalah berikan ya. Dasigna itu adalah berikan. Omni itu setiap ya. Tiap ini 6 sik ya. Jadi 6 dan H horis jam. Ini adalah bahasa Latin. Jadi setiap berikan setiap 6 jam ya 1 sendok teh atau CTH itu adalah cochlear tea ya. Itu adalah 1 sendok teh. 1 ini adalah unus ya. Jadi bacanya adalah dasigna omni sik horsik ya. Cochlear tea unus ya. Artinya adalah berikan tiap 6 jam 1 sendok teh ya. Ini cara pemberian obatnya. Dikasihkan kepada namanya Casey 10 tahun. Nah, ini resepnya. Jadi minggu kemarin sudah dikerjakan kan untuk jurnalnya. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan ke resep standarnya ya. Kenapa ada resep standar di sini? Karena yang namanya paracetamol elixir itu adalah sediaan yang sudah jadi dan di dalamnya itu mengandung beberapa zat ya. Itu makanya kita harus melihat paracetamol elixir itu adalah di Fornas ya. Di sini ada resep standarnya adalah paracetamol elixir di Fornas halaman 3 ya. Jadi setiap 5 ml itu mengandung acetaminophen 120 mg, gliserolum 2,5 ml, propylenglycolum 500 mikroliter ya. Ingat di sini bukan mililiter tapi mikroliter. Jadi lebih kecil daripada mililiter. Ya. Terus sorbitolum sal 70% 1,25 ml. Aetonalum 500 mikroliter. Zat tambahan yang cocok secukupnya atau QS. Aquades ad 5 ml. Kenapa? Di sini di dalam Fornas itu membuatnya hanya 5 ml ya. Sedangkan kita di dalam obat tersebut atau di dalam botol tersebut kita membutuhkan 60
ml. Sedangkan di resep standar hanya 5 ml. Jadi bagaimana cara untuk perhitungan bahannya? Itu adalah caranya seperti ini. 60 dibagi 5 dikali 120 mg. Nah, ini untuk acetaminophen ya. Nah, 60 dari mana? 60 adalah dari sini ya, dari resep. Kita membuat resepnya adalah 60 ml. 5 ml dari mana? Itu adalah dari resep standar ya. Karena di dalam resep standarnya itu hanya membuat 5 ml ya. Jadi ini 5 ml ya. 120 itu adalah dari ini acetaminophen dalam 5 ml itu adalah 120. Hasilnya berapa? Itu adalah 1440 mg ya. Atau kalau misalkan dibulatkan menjadi gram itu adalah 1,44 gram. Nah, ini untuk acetaminophen ya. Itu cara perhitungan bahan ya, acetaminophen. Terus selanjutnya juga sama gliserolum juga ya. Caranya sama seperti yang di atas ya. Itu adalah 60 per 5 dikali berapa? 2,5 ml. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 30 ml. Setelah gliserolum ya, itu ada propylenglikol ya. Jadi untuk penghitungannya sama aja ya, sampai selesai itu adalah 60 ml per 5 ml dikali 500 mikroliter. Hasilnya adalah 6000 mikroliter ya. Nah, di sini satuannya karena kebanyakan adalah mililiter, maka harus dibulatkan kembali sampai sedianya mililiter. Jadi perbandingannya adalah 1 mililiter itu adalah 1 mililiter itu sama dengan 1000 mikroliter ya. Jadi di sini 6000 mikroliter, berarti 6000 dibagi 1000 hasilnya adalah 6 mililiter. Nah, ini untuk propylenglycolnya ya. Terus sorbitol sama 60 ml bagi 5 ml dikali 1,25 ml hasilnya 15 ml. Etonalum 60 ml dibagi 5 ml kali 50 mikroliter hasilnya adalah 600 mikroliter, digenapkan menjadi mililiter adalah 600 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,6 ml. Diphenhidramin ya. Di sini diphenhidramin kontin. Jadi kontin itu ada di dalam kandungannya ya. Jadi mengandung diphenhidramin. Itu cara perhitungannya adalah 60 ml bagi 5 ml dikali 12,5 mg. Hasilnya adalah 150 mg. Nah, untuk diphenhidramin itu harus membutuhkan air ya. Karena apa? Diphenhidramin itu larut dalam air. Airnya adalah 10 kalinya. 10 kali dari bobot diphenhidramin itu adalah 150 mg. Jadi membutuhkan airnya adalah 1,5 ml. Ya. Untuk aquadesnya ya ad 5 ml ya kalau misalkan dari standar. Nah, berarti kalau misalkan di paracetamol elixir 60 ml itu adalah ad 60. Berarti 60
ml dikurangi semua bahan yang tadi. Ya, jadi dikurangi semua bahan, ada yang 1,44, 30, 6, 15, 0,6, 0,5, 1,5 ya. Sampai hasilnya adalah 60 dikurangi 54,69. Jadi airnya itu atau aquadesnya adalah 5,31 ml. Nah, itu untuk perhitungan bahan. Ya, jadi kalau misalkan perhitungan bahan nanti sudah dihitung, nah baru kita sediakan bahannya, timbang bahannya, ya, atau diukur dengan gelas ukur itu untuk bahan. Nah, setelah itu kita lihat di situ ada obat yang mengandung DM enggak, ada obat yang mengandung obat keras enggak, atau obat narkotik. Kita lihat di ISO, ya. Nah, kalau misalkan ada dosis maksimumnya, nah berarti itu harus dihitung ya DM-nya. Nah, di sini ada yang mengandung DM ya. Itu adalah diphenhydramine, itu adalah obat keras. Jadi di situ ada DM-nya ya. Dosis maksimumnya itu harus dihitung. Stop. Yuk. Jadi untuk DM diphenhydramine ya, karena diphenhydramine itu adalah obat keras mengandung DM. Nah, ini untuk DM-nya bisa dilihat di Farmakope Indonesia ya. Untuk satu kalinya DM diphenhydramine itu adalah 100 mg. Satu harinya adalah 250 mg. Ya, cara perhitungannya kita ini melihat umurnya. Umurnya itu adalah 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun itu menggunakan rumus Billing ya. Itu adalah rumusnya N/20 dikali DM. Nah, ini rumus di Billing ya. N/20 dikali DM ya. Jadi N itu adalah umurnya berapa? 10 tahun. Dibagi 20 dikali DM. DM-nya berapa? 100 mg. Ini untuk yang 1 kali. Jadi adalah hasilnya 50 mg. Ini untuk DM Casey 10 tahun ya. Terus persentase DM-nya ya. Persentase DM itu menghitungnya adalah 12,5 itu dari mana? Itu dari resep ya. Diphenhydramine adalah 12,5 mg per Hochler ya, tea atau 1 sendok teh. Makanya 12,5, 50 mg itu dari mana? Dari hasil perhitungan DM 1 kali ya, yang ini ya. Jadi masukkan ke dalam persentase DM di bawah ya. 12,5 dikali 50 mg dikali 100%. Hasilnya adalah ini 25%. Jadi ini tidak OD atau tidak overdosis. Jadi obat ini bisa digunakan untuk dalam 1 kali. Satu harinya ya, DM-nya adalah 250 mg ya. Perhitungannya itu sama, satu harinya adalah 10 itu adalah dari umurnya, 20 itu dari rumus ya, N/20 kali DM. DM-nya berapa? 250 mg. Jadi hasilnya untuk satu hari adalah 125 mg ya. Presentasi DM 4 ya. 4 dari mana? Cara mengkonsumsi obatnya kan udah dijelaskan tadi, ada 6 ya. Setiap 6 jam sekali 1 sendok teh ya. Dalam satu hari 1 malam itu berapa jam? Itu ada 24 jam. 24 jam dibagi 6 berarti itu adalah 4 ya. Jadi bukan 3 ya. Kan biasanya kebanyakan 3 kali 1. Nah, ini adalah setiap 6 jam berarti 4 kali ya, dalam satu hari 1 malam. Maka dihitung persentase DM-nya adalah 4 dikali 12,5 mg. Itu adalah dari bobot obat yang ada di dalam resep ya.
dibagi 125 mg itu adalah dari perhitungan DM satu harinya, itu adalah 125 mg dikali 100%, hasilnya adalah 40%. Ini juga TOD, jadi tidak usah diturunkan. Jadi obat ini boleh diracik ya dan dikasihkan kepada pasien karena tidak overdosis ya. Ini ya, paham ya cara perhitungan obat DM-nya ini seperti ini ya. Kalau misalkan ada misalkan DM yang lain ya, misalkan ada satu harinya saja, tidak ada satu kalinya ya. Jadi yang dihitung adalah hanya satu harinya saja, nggak usah pusing mikirin yang satu kalinya. Soalnya apa? Tidak ada DM satu kalinya, cuma satu aja ya, satu harinya aja itu ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan di komentar ya di grup WA-nya ya. Itu. Terus selanjutnya cara pembuatannya ya. Cara pembuatannya silahkan dilihat di sini. Ya itu aja dari Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak sampaikan resep ini bermanfaat ya. Semoga kalian semuanya bisa untuk mengerjakan jurnalnya. Nanti kalau misalkan udah selesai silahkan dikumpulkan paling lambat adalah 1 minggu setelah pembelajaran ini. Karena minggu depan kita akan praktek cara pembuatannya. Ya. Paling itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.